Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan setting zero point terhadap benda kerja atau workpiece pada software SSCNC. Di sini kita akan menggunakan benda kerja dengan dimensi panjang 100, lebar 100, dan tinggi 50 mm. Kemudian untuk cutter yang kita gunakan yaitu berjenis end mill dengan diameter 10 mm. Kemudian kita akan melakukan setting titik 0 dengan posisi dari kiri bawah dari benda kerja, ditunjukkan pada kursor di layar. Kemudian lanjut saja, kita langsung menuju ke softwarenya, yaitu software SSCNC. Kita masuk ke dalam softwarenya. Step pertama, kita memilih pada CNC system kita memilih si numerik 802DM. Kemudian klik pada soft dock encryption, kemudian klik run. Kita masuk ke tampilan dalam software. Di sini terdapat sebuah display, kemudian terdapat control panel, dan pada icon ini kita dapat mengeluarkan sebuah keyboard. Kemudian di sini terdapat sebuah handy pulse, dan di sini adalah tampilan untuk mesinnya. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan setting terhadap workpiece. Pada bagian atas ini terdapat menu workpiece, kita pilih stock size NWCS. Di sini kita isikan dimensi sesuai dengan yang telah saya sebutkan, yaitu panjang 100, lebar 100, dan untuk tingginya itu 50. Untuk materialnya bebas. Kemudian pada replace workpiece kita centangkan, jangan sampai lupa untuk mengganti workpiece yang sebelumnya. Kemudian klik OK. Maka workpiece akan digantikan dengan dimensi workpiece yang baru. Kemudian setelah itu kita akan mengatur posisi dari si workpiece. Kita balik ke menu workpiece yang tadi, kemudian ada workpiece clamp. Di sini jangan lupa untuk clamp types-nya kita menggunakan vice, dan kita mengatur untuk ketinggian workpiece. Pada bagian locket up and down kita klik, dapat melakukan klik atas dan bawah untuk mengatur untuk setting ketinggian workpiece pada vice. Sini kita perlu untuk menaikkan hingga permukaan yang muncul pada si workpiece itu, yaitu sekitar 3/4 dari total tinggi keseluruhan si workpiece. Kemudian setelah itu kita klik OK, maka ketinggian dari workpiece akan berubah. Di sini terdapat sebuah parallel block yang digunakan untuk mengatur ketinggian workpiece. Setelah melakukan setting terhadap workpiece, step selanjutnya itu adalah setting terhadap tools. Kita masuk ke menu machine operation, tool management. Kemudian di sini kita perlu menambahkan tools sesuai dengan kriteria yang telah saya sebutkan tadi, yaitu end mill dengan diameter 10 mm. Pada bagian tool management kita klik add. Di sini kita akan menambahkan tool pada tool number 13. Karena kita menggunakan end mill, maka kita menggunakan tools dengan jenis flat. Kemudian untuk diameternya kita isikan 10 mm, untuk length saya menggunakan 120 mm. Untuk materialnya kita default, kemudian klik OK. Maka akan muncul tool baru dengan tipe flat, length 120 dan diameter 10 mm. Kemudian kita masukkan ke dalam magazine, kita klik terlebih dahulu untuk tool yang telah kita tambahkan. Kemudian add to magazine, saya tambahkan di tool station nomor 1. Nah, untuk di mesinnya sendiri ini belum keluar karena ini toolsnya masih di dalam magazine. Untuk memunculkan si tools, maka kita perlu untuk mengkliknya, kemudian kita pada bagian mount tool setting kita klik mount tool, maka tools tersebut akan dipasangkan ke dalam mesin. Kemudian kita klik OK. Maka untuk
preparation untuk si workpiece dan si tool sudah selesai. Kita lanjut untuk mendapatkan melakukan setting 0 point. Yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk ke bagian control panel, terdapat tombol jog, kemudian kita klik reference point, kemudian kita klik plus Z, plus X, dan plus Y. Itu gunanya untuk mendapatkan reference point 000 pada MCS untuk aksis X, Y, dan Z. Kemudian karena kita melakukan setting 0 point pada posisi kiri bawah, maka kita perlu menempatkan si cutter ini pada bagian kiri dari workpiece untuk setting X0, kemudian menempatkan cutter pada bagian bawah dari workpiece untuk setting posisi Y0. Pertama untuk X0 saya perlu menempatkan si cutter di posisi kiri dari workpiece. Saya dapat menggeser si workpiece menggunakan tombol yang ada pada control panel. Itu tombol untuk aksis X. Kita tekan jog terlebih dahulu dan kita geser. Untuk mempercepat kita dapat menggunakan rapid. Kemudian sebelumnya kita hidupkan atau kita putar untuk kita start untuk putaran dari spindle atau dari cutternya dengan mengklik pin start. Kita pilih yang putaran yang tombol sebelah kiri untuk supaya si spindle berputar searah jarum jam. Dan kita geser hingga ada di sebelah kiri dari workpiece. Kemudian pada bagian view kita dapat mempermudah untuk memilih view yang kita butuhkan. Saya menggunakan front view untuk setting aksis X. Dan di sini kita akan mencoba untuk menyentuhkan bagian terluar sisi kiri dari workpiece dengan si cutter untuk mendapatkan X0. Kita dapat menyentuhkannya menggunakan tombol pada control panel ataupun menggunakan handy pulse. Jika kita menggunakan handy pulse, maka kita harus memilih switch. Karena ini untuk aksis X, maka kita pilih switch ke aksis X. Kemudian untuk perkalian pulsanya atau seberapa cepat putarannya, kita karena masih jauh saya menggunakan kali 100. Ini kita putar knobnya, kita dekatkan si workpiece terhadap si cutter. Semakin dekat maka kita menggunakan perkalian yang semakin mengecil. Nah, setelah ada ber yang muncul, itu tanda bahwa si cutter telah menyentuh workpiece. Kemudian pada bagian display kita masuk ke Mr. Workpiece, kita klik tombolnya, kemudian kita pilih yang aksis X.
Di sini pada bagian save to masih tertera menu basic. Kita masuk ke dalam keyboard, kemudian kita pilih select, dan pada bagian save to akan berubah menjadi G54. Itu address dimana kita akan menyimpan nilai 0 point untuk si X nantinya. Kemudian kita perlu menuju ke bagian set post to dengan mengklik panah bawah. Kemudian pada bagian ini kita perlu mengisikan nilai offset, dimana yaitu kita memerlukan perlu mengisi setengah dari diameter cutter yang kita gunakan agar kita mendapatkan posisi tengah dari cutter. Karena cutter yang kita gunakan adalah 10 mm, maka nilai offsetnya adalah 5. Kemudian karena si workpiece bergerak ke kiri pada sumbu X, maka nilainya minus, maka kita akan mengisinya menjadi minus 5. Setelah nilai offsetnya kita isi, kemudian kita tekan tombol calculate, maka nilai offset didapatkan, yaitu nilai pada MCS ditambahkan dengan nilai set position to X0 yang berasal dari setengah dari diameter cutter yang digunakan. Kemudian kita lanjut untuk set 0 point axis Y. View-nya saya menggunakan view right view supaya lebih mudah. Kita coba untuk mendapatkan 0 point dari Y0. Kita menggunakan handy pulse. Kita ubah switchnya ke aksis Y, kemudian kita gunakan kali 100 karena masih jauh. Kita dekatkan si workpiece terhadap cutter. Untuk posisi Y0 kita setting sama seperti X tadi. Kita masuk ke Mr. Workpiece pada display, kemudian kita pilih axis Y. Di sini save to-nya kita masih menggunakan register yang sama, yaitu G54. Kemudian kita ke set position to Y0, kita masukkan nilai minus 5. Nah, kita masih menggunakan cutter yang sama, diameter 10, setengahnya adalah 5. Kemudian karena benda kerja bergerak ke arah bawah pada sumbu Y, maka nilainya minus. Kemudian kita tekan calculate, dan kita dapatkan nilai offsetnya. Selanjutnya kita pindah untuk si sumbu Z.
kita dekatkan si cutter dengan si workpiece. Pada bagian handipulse kita ubah ke aksis Z, dan saya menggunakan kali 100. Nah, terus cutter sudah menyentuh bagian atas dari workpiece. Masuk ke menu yang sebelumnya, Mr. Workpiece, kita di aksis Z. Save to masih sama G54, namun di set positionnya ini kita nolkan karena tidak perlu ditambahkan diameter atau setengah dari diameter cutter, karena cutter cukup menyentuh bagian atas saja. Kemudian kita calculate, maka kita dapatkan offsetnya. Setelah itu kita pada masuk ke control panel, kita tekan job, ref position, kita tekan plus Z, plus X, dan plus Y. Kemudian kita tekan MDI. Pada MDI block kita perlu menuliskan sebuah program untuk G5, menuliskan sebuah program untuk menampilkan aksis, untuk menampilkan zero point yang telah kita setting. Itu kita harus menuliskan G54 X0 Y0 Z0. G54 merupakan address dimana kita menyimpan settingan yang telah kita setting sebelumnya. Kemudian ini untuk menampilkan X0, Y0, dan Z0. Dan kembali ke control panel, kita klik tombol cycle start, maka akan secara otomatis cutter dan si workpiece akan menuju ke posisi 0, mana tadi kita melakukan setting posisi 0 itu di area bawah dari benda kerja, dan kita compare, dan kita mendapatkan posisi 0 di area bawah dari benda kerja. Jadi sekianlah tutorial bagaimana cara melakukan setting zero point pada software SS CNC Sinumerik 802DM menggunakan posisi kiri bawah. Sekian dan terima kasih.